Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari, pernak-pernik Imlek mulai bermunculan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Pernak-pernik bernuansa motif kelinci tersebut menjadi yang paling banyak dibeli. Salah satu kios yang menjual pernak-pernik Imlek tersebut, seperti yang ada di Jalan DI Penjahitan, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, Sampit, Selasa 17 Januari. Kios yang menjual peralatan sembahyang umat Konghucu sejak 10 tahun lalu ini mulai menyediakan berbagai pernak-pernik Imlek sejak 3 pekan terakhir. Pernak-pernik itu seperti angpau, lampu gantung, lampion, serta hiasan dinding dan lainnya. Pemilik kios, Meli Pangestu, menerangkan, pernak-pernik Imlek sudah mulai ramai dibeli warga keturunan Tionghoa sejak 2 pekan lalu. Yang paling banyak dicari adalah pernak-pernik dengan motif bernuansa kelinci, sesuai sio tahun 2023 yaitu kelinci air. Harga pernak-pernik Imlek yang ditawarkan pun beragam, seperti angpau yang dijual dengan harganya mulai dari ribuan hingga puluhan ribu rupiah. Sementara pernak-pernik Imlek lainnya seperti hiasan dinding serta lampion dijual dengan harga mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Pernak-pernik Imlek ini sudah dimulai dijual sebulan sebelum itu sih, sebelum Imlek dimulai. Jadi kan kita kan ada persiapan buat yang lain-lain, kalau misalnya buat hampers atau buat angpau-angpau gitu kan kita persiapkan lebih dulu. Ya tiap tahun, soalnya kan memang tokonya kan khusus untuk alat sembahyang. Untuk pernak-pernik juga orang Tionghoa, jadi ya memang setiap tahun pasti ada. Saya ini kan tahun kelinci, jadi kan orang-orang kan mencari yang pernak-pernik yang berhubungan sama kelinci atau yang tulisan Fu itu yang biasa depan pintu. Berarti tergantung tahunnya berarti Mbak? Ya tergantung tahunnya. Yang angpau itu paling murah 2.000, terus paling mahalnya mungkin yang untuk umum itu 10.000. Garland yang tempelan atas itu, kalau dari bahan kain itu sekitar berapa ya? 50-70.000. Lampion ini tergantung ukuran. Kalau yang paling kecil itu ada 60.000, paling besar itu kalau nggak salah 180. Meli menyebut selain menjual barang-barang baru, pernak-pernik Imlek tersebut juga ada yang merupakan stok atau sisa tahun lalu yang tidak habis terjual. Ia berharap penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Sempat vakum cukup lama akibat pandemi COVID-19, Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah melakukan gebrakan dengan menggelar 3 kejuaraan otomotif di awal tahun 2023. Ketua Korwil IMI Kota Waringin Timur Angga Aditya Nugraha menegaskan ini event perdana IMI Kotim pasca COVID-19 dan persiapan sudah dilakukan sejak November 2022, termasuk berkoordinasi dengan IMI Kalteng dan IMI Pusat. 3 kejuaraan yang akan digelar ungkap Angga yaitu Bupati Kotim Tim Rally pada 21 dan 22 Januari, Bupati Kotim Open Race Motor Freaks di Taman Kota Sampit pada 11 dan 12 Februari, serta Bupati Kotim Open Grass Track di Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada 11 dan 12 Maret 2023. Target peserta sebanyak-banyaknya karena tujuannya adalah ingin memperkenalkan Kota Waringin Timur kepada masyarakat luas. Event ini juga untuk menjaring pembalap lokal yang akan mewakili Kota Waringin Timur pada Porprov Kalteng di Sampit pada Juni 2023 mendatang, bahkan dengan target medali emas. Salah satu Motor Peak dan GTX ini, itu adalah misi kami adalah menjaring atlet yang akan kami pilih untuk mewakili IMI Kabupaten Kota Waringin Timur pada acara Porprov di bulan 21 Juni nanti. Ini salah satu cara kami untuk menjaring atlet juga. Angga menambahkan, tim rally berupa tur memperkenalkan potensi di Kota Waringin Timur. Road race mewadahi tingginya minat pembalap khususnya pemuda di Kota Waringin Timur, sedangkan grass track untuk memeriahkan HUT Kotim serta dampaknya menggairahkan perekonomian. Normansa, Hayat TV.
Bupati Halikinor menyatakan pemerintah daerah mendukung kegiatan 3 event otomotif di awal tahun 2023 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI setempat. Selain untuk pengembangan prestasi olahraga otomotif, kegiatan ini diyakini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Halikinor menegaskan, dari sejumlah event road race yang dulu pernah digelar selalu dipenuhi peserta dan penonton yang juga datang dari luar daerah. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah daerah mendukung penuh karena ada dampak penggandaannya seperti perputaran ekonomi pada penginapan, restoran, dan lainnya. Ini contoh kalau misalnya di taman kota. Kejuaraan balap ini ungkap Halikinor juga menjadi ajang promosi daerah karena berwisata tidak hanya pergi ke laut atau naik ke gunung maupun masuk ke goa, tetapi juga melalui kegiatan yang membuat orang banyak mau datang, salah satunya kegiatan olahraga. Bahkan peserta biasanya dari Pulau Jawa yang artinya minat pembalap sangat besar. Anak muda yang kebutan atau balap liar bisa disalurkan. Untuk rally akan diinstruksikan semua kepala dinas, camat, kepala desa, dan perusahaan wajib ikut untuk meramaikan dan mempromosikan Kota Waringin Timur. Ini sebagai ajang promosi untuk daerah kita. Perwisata itu di mana orang mau datang. Salah satu IMI ini kalau kita laksanakan eventnya, kita melihat dulu beberapa kali dilaksanakan di Taman Kota, itu penuh. Bahkan pesertanya tidak hanya dari Kalimantan Tengah, bahkan dari Pulau Jawa juga ikut peserta. Ini salah satu daya tarik menarik orang datang ke Sampit sehingga berbelanja di Sampit, ekonomi Sampit akan bangkit. Itu sehingga pemerintah mendukung penuh ini. Yang di sini ada efek multiplier efek terhadap penginapan, restoran-restoran, dan usaha-usaha kuliner kita. Halikinor menambahkan, kejuaraan ini juga dapat menjadi persiapan menghadapi Porprov Kalteng di Sampit, sehingga bagi para pembalap lokal yang menjadi juara akan mewakili Kota Waringin Timur saat Porprov Kalteng 2023. Normansa, Hayat TV. Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Waringin Timur tahun 2024 digelar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada Senin 16 Januari. Dalam musyawarah tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu usulan prioritas. Musrenbang RKPD Kota Waringin tahun 2024 di Kecamatan Mentau Baru Ketapang dihadiri Porkopimkam, anggota DPRD Dapil 1 Mentau Baru Ketapang serta perwakilan dinas dan instansi yang ada. Musrenbang Kecamatan merupakan tindak lanjut dari Musrenbang yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat kelurahan dan desa. Camat Mentau Baru Ketapang, Edi Hidayat Setiadi mengatakan, salah satu yang menjadi usulan prioritas Musrenbang tersebut adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan atau jembatan yang banyak diusulkan dalam Musrenbang kelurahan atau desa. Ada juga usulan prioritas lainnya, yakni pembangunan sekolah dasar atau penambahan ruang kelas di Kelurahan Pasir Putih, sebab sekolah yang ada tidak mampu menampung banyaknya jumlah murid. Termasuk pula pembangunan SMA di wilayah desa di Kecamatan Mentau Baru Ketapang yang lokasinya jauh dari kota Sampit. Jadi hari ini adalah mempertajam dan mempertegas usulan-usulan yang sudah disampaikan pada saat Musrenbang tingkat kelurahan dan tingkat desa. Dan yang menjadi prioritas tentunya masih sekitar usulan tentang fisik, di mana di wilayah kita Kecamatan Mentau Baru Ketapang untuk jalan-jalan, jembatan, kemudian juga yang lain itu masih banyak yang diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa maupun kelurahan. Karena penduduk kita yang banyak sekolah-sekolah yang sudah overload. Contohnya SD yang ada di wilayah Kelurahan Pasir Putih ini perlu tambahan sekolah lagi atau minimal tambahan gedung baru atau ruang kelas baru. Kemudian juga di wilayah desa kita itu SMA-nya belum ada. Nah, jadi kita ingin mudah-mudahan ke depan ada sekolah lanjutan khususnya SMA di wilayah desa sehingga warga kita ataupun anak-anak kita yang ada di sana apabila ingin masuk SMA itu bisa lebih mudah, karena selama ini mereka ingin masuk SMA, masuk di Sampit ditolak karena di luar zonasi.
Anggota DPRD Kota Waringin Timur Dapil 1, SP Lumban Gaul mengatakan pihaknya akan mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas itu pada musrenbang tingkat kabupaten nantinya. Jika usulan prioritas tidak bisa dilaksanakan pemerintah kabupaten karena keterbatasan anggaran, ia berjanji berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat lewat dana pokok pikiran yang mereka miliki. Komitmen kami, khususnya saya dari Dapil 1 Ketapang, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hal prioritas di Kecamatan Ketapang yang harus dikerjakan. Ketika program-program itu prioritas, namun tetap tidak terdanai nanti sampai dibawa ke musrenbang kabupaten, maka saya dan kawan-kawan, khususnya saya sendiri, kami ada 10 orang, khususnya saya, akan tetap berusaha memperjuangkannya melalui ruang dan pokir yang dimiliki setiap anggota DPRD. Kita tahu bahwa anggota DPRD setiap tahun sekarang memiliki dana pokir 2 miliar per anggota. Berarti kalau kami ada 10 orang kali 2 miliar berarti 20 miliar. Paling tidak 20 miliar ini bisa dimaksimalkan membiayai program-program kelurahan dan kecamatan yang belum terdanai, namun itu tadi masih prioritas, tapi karena anggaran APBD kita yang mungkin terbatas, masih ada ruangnya untuk tetap kita bawa melalui dana aspirasi, melalui program reses. Tahun 2022, Kecamatan Mentau Baru Ketapang mendapat program pembangunan senilai 47 miliar rupiah dan meningkat jadi 50 miliar rupiah di tahun 2023. Diharapkan tahun 2024 nilai program pembangunan yang masuk dapat kembali meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama, panitia dari Kemenak Kobar menggelar Jalan Sehat Kerukunan Beragama yang diikuti ribuan peserta. Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama yang digelar oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama.
Acara Jalan Sehat kali ini berlangsung meriah dan bertabur hadiah. Ribuan peserta mulai dari pelajar, berbagai organisasi kemasyarakatan, sosial, dan juga para tokoh agama, pemuda, hingga masyarakat umum antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Kerukunan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama tahun 2023. Para peserta Jalan Sehat Kerukunan kali ini dilepas langsung oleh Asisten 2 Setda Kota Waringin Barat, bertempat di halaman kantor Kementerian Agama setempat. Dengan mengambil rute sejumlah ruas jalan protokol dan kembali finish di halaman kantor Kemenak. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat, Mulyono, mengatakan, kegiatan Jalan Sehat ini merupakan acara puncak peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama di Kabupaten Kota Waringin Barat. Menurutnya, selain mengajak masyarakat untuk rajin berolahraga, melalui kegiatan ini juga diharapkan akan selalu terjaga kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tema yaitu Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Kegiatan Jalan Sehat Kerukunan beragama ini digelar secara serentak secara nasional di seluruh kantor Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor Kementerian Agama, saya Mulyono SAG MPD, Ketua Panitia Pak Haji Taufik Al-Absah, Pak Kepala TU Pak Widaryanto. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan acara rangkaian HAP Kementerian Agama, yaitu Jalan Sehat Kerukunan sebagai tanda puncak berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang sebelumnya kita mulai dari tanggal 15 Desember sampai sekarang hari puncaknya. Kami berharap Kementerian Agama semakin dikenal oleh masyarakat dan menjadi salah satu layanan publik bagi masyarakat kita di Kabupaten Kota Waringin Barat yang berkualitas, dengan menyiapkan fasilitas dan sumber daya manusia yang mumpuni, yang profesional, inovatif, kreatif, dan keteladanan serta bisa bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Harapan yang kedua bahwa dengan adanya Hari Amal Bakti ini, kami berharap Kementerian Agama semakin hari semakin maju dan semakin jaya. Pada acara Jalan Sehat Kerukunan kali ini, pihak panitia dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat menyediakan door prize dan juga sejumlah hadiah yang menarik bagi para peserta yang beruntung. Di mana pengundian hadiah atau door prize dilakukan di akhir acara Jalan Sehat Kerukunan beragama. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.